Muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi zidni ilma warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Amin. Terima kasih kepada Pak Isra yang sudah memimpin doanya. Nah, hari ini coba kalian lihat ke samping kanan dan kiri teman-teman kalian. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa yang tidak hadir? Asi. Kenapa Asi tidak hadir? Sakit. Oh, baik, kalau begitu kita doakan saja. Mudah-mudahan Asi cepat sembuh dan bisa mengikuti kegiatan pembelajaran seperti biasa lagi ya bersama kita semuanya. Amin. Nah, siapa yang ingat minggu lalu kita belajar pendidikan Pancasila tentang apa? Mengenali aturan di rumah. Pintar Nanda. Tepuk tangan dong untuk Nanda. Nah, anak-anak, mengenai aturan itu bukan cuma aturan di rumah saja ya. Nah, minggu kemarin kita mengenai aturan di rumah, sekarang kita mempelajari aturan di mana coba? Pintar. Nah, peraturan itu itu bukan cuma ada di rumah saja, tetapi ada di lingkungan sekolah, aturan di masyarakat, bahkan di negara pun harus ada aturan. Nah, jadi kita akan belajar mengenai aturan di sekolah ya. Tapi ibu mau nanya nih, coba kalian lihat dulu di bawah bangku kalian, apakah ada sampah? Tidak. Alhamdulillah, berarti kelas kita itu sudah memenuhi aturan dalam kebersihan. Coba nih, ibu punya sesuatu ya untuk kalian. Coba kalian lihat. Lihat ke depan ya. Di sini terdapat dua gambar, ya, dua gambar. Oh iya maaf ya, ini kebalik. Nah, ini ada dua gambar. Coba kalian analisis mana apa sih perbedaan dari kedua gambar ini? Coba. Pintar, tepuk tangan untuk Adiba. Coba ada lagi. Adiba tadi yang katanya ini kotor, ini bersih, ada lagi nggak yang mau menanggapi? Coba. Ayo, siapa? Iya betul, di sini banyak ini ya, banyak gambar-gambar, tapi nggak dibersihin lagi pas habis kelas. Betul Nanda, hebat. Tepuk tangan buat Nanda. Ayo coba, ketua kelasnya gimana ini? Ada yang pegang nggak? Ada sampahnya yang Tuh, iya betul. Tepuk tangan lagi untuk Aisyah. Nah, di sini itu jadi bagaimana tanggapan kalian jika kelas kalian itu seperti ini? Gimana sih ketika belajarnya kalian merasa kayak gimana? tidak nyaman. Iya, tidak nyaman, betul. Terus kalau misalnya banyak sampah di ruangannya, kalian bakal gimana belajarnya? Iya kan, bau kalau banyak sampah. Makanya kita itu harus menjaga kebersihan. Mau itu kebersihan di kelas, mau itu kebersihan di rumah ataupun dimanapun ya, kita harus menjaga kebersihan. So ada yang tahu nggak salah satunya cara untuk kita menjaga kebersihan di kelas itu harus apa? Iya, pintar. Selain itu, Saya apa? harus ada jadwal pikir. Pintar Adiba. Iya betul. Salah satunya itu ada aturan harus piket ya. Nah, piket itu juga termasuk ke dalam aturan. Jadi kalau misalnya kita belajar ya, kan suka ada yang bawa makanan, bawa ke
kertas-kertas yang habis salah disobek aja digulung-gulung masukin ke meja, itu juga nggak boleh ya. Makanya kita diharuskan untuk melakukan piket setelah perpulangan kelas. Iya, di sini juga udah ada kan jadwal piketnya. Pintar. Selanjutnya, dapat dipahami anak-anak? Pintar. Selanjutnya, ibu punya ini untuk kalian kerjakan bersama kelompok. Nah, ibu bagi kelompoknya menjadi 2 kelompok, beranggotakan 2 orang. Nah, Adibah sama Faisa, Keisha sama Denanda nanti mengerjakan KKPD ini ya. Kalau sudah nanti kumpulkan kepada ibu. Kalau misalnya kalian ada yang kurang dipahami, tanyakan saja kepada ibu langsung ya. Nih, ibu bagikan. Jangan lupa kasih nama ya. Oh iya, lupa ininya. Coba ibu kasih waktu mengerjakannya 5 menit cukup? Cukup. Pintar. Silakan mengerjakan. Ibu, ya. Oh, hapus. Udah mau menghapus anakku? Iya, ini ibu kasih pinjam. Lain kali bawa menghapus dan bukannya dari rumah ya. Jangan sampai ketinggalan. Nah, ini itu gambar ya, jadi sini lagi itu bersih-bersih gitu, piket membersihkan mejanya. Ya. Kenapa nggak mau menghapus? Ini. Ibu, itu tuh gambar anak yang kesiangan sekolah, dia terlambat ke sekolah. Jadi lari-larian, keringatan. Wah, itu tuh kalian sama siapa aja tulis. Ibu. Apakah sudah? Sudah. Kelompok 1 sudah? Sudah. Nah, pegang kertasnya. Nah, setelah kalian mengisi kertas itu, coba kalian presentasikan ke depan apa yang kalian isi dan apa sih yang kalian pahami dari apa yang telah kalian kerjakan. Oke, siap? Nah, coba sekarang ayo kelompok 1 ke depan. Coba ayo. Ayo, Kaisa. Oh, iya nyontek. Itu tuh tidak masuk sama aturan ya, nyontek itu nggak boleh ya. Nah, kalian juga kalau misalnya nanti ujian ataupun ngerjain soal kayak gitu, kalian nggak boleh sampai menyontek ya. Sebentar lagi Pak, case ya, nggak boleh berisik. Kalau misalnya ada yang di depan berbicara, kamu harus apa ya, harus memperhatikan ya, kamu juga ikutan mengerti dan paham gitu ya. Nggak boleh berisik lagi, oke? Fokus ya pada pembelajaran. Siap? Ini dia tergesa-gesa karena terlambat masuk sekolah. Iya, pintar. Itu juga masuk kepada menunjukkan perilaku yang tidak taat aturan ya. Ya, lanjut. Ini dia mengucap kepada temannya. Ya, ini Ketika belajar. kelompok 2 lanjut. Ya,
dua. Keisha, ayo sini sebelah sini. Coba mempresentasikan apa yang tadi? Tadi kan yang mematuhi aturan kalian. Oh, yang tidak mematuhi aturan. Kalian yang mematuhi aturan yang mana aja? Pintar. Lanjut. Pintar mengikuti upacara itu juga kita perlu ya, karena itu juga udah ada aturan dari sekolah. Nah, kalian sering ikutan upacara enggak? Sering. Enggak pernah sakit kan? Enggak. Pintar. Berarti kalian itu udah mematuhi aturan. Ada lagi? Dapat. Silakan. Pintar, tepuk tangan. Ini anak-anak ibu senang hebat ya, kalian semua udah benar-benar paham mengenai aturan di sekolah. Nah, siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Silakan Adiba. Ya. Coba. Mau ke depan? Oh iya, boleh. Kalau kita mematuhi aturan, belajar menjadi tertib, terus nyaman dan belajar menjadi aman. Terima kasih Adiba. Silakan kembali. Nah, kita kan udah belajar tadi ya mengenai aturan-aturan. Ini ada apa, Krisya? Kenapa jenggut-jenggut ini, Dek? Nanda, gak boleh gitu ya. Oke? Kan kalian berteman, masa mau ribut-ribut? Nah, kalau teman itu harus saling menyayangi ya. Kan tadi juga kita udah belajar tentang apa? Tentang aturan. Iya, aturan. Nah, kalian juga kalau misalnya belajar gak boleh. Kalian juga kalau belajar gak boleh berisik. Kan tadi udah belajar, masa kalian malah berisik? Gak boleh ya. Kita pembelajaran tadi itu harus dijadiin pelajaran bagi kita, jangan cuma tahu doang, tapi kita juga harus mengamalkan. Kalau misalnya di meja duduknya harus kayak gimana sih? Nah, itu kursinya jangan dimaju-majuin ya. Ini silakan fokus sama yang di depan. Gak boleh main-main. Gak boleh ngobrol. Gak boleh pinter.